Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlanjutkan kajian kitab Tauhid, dan kita masih membahas muqaddimah kitab Tauhid, di mana kita sudah memasuki pendalilan mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 151 dan 152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut sebuah kemiskinan. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Jangan pula kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jangan pula kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kalian mengerti. Dan jangan pula kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia mencapai usia dewasa. Kemudian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kalian berbicara, maka bicaralah dengan adil, sekalipun dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kalian memahaminya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalanku ini, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lainnya, karena jalan-jalan itu bisa mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa. Surah Al-An'am ayat 151, 152 dan juga 153 ini, para ulama menyebutnya dengan wasaya al-ashri, wasiat-wasiat 10 wasiat Al-Quran.
Karena mu'alif rahimahullahu ta'ala setelah mencantumkan surah Al-An'am ini, beliau mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimahu falyaqra qauluhu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqima. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang hendak melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada stempel, maka bacalah firman Allah azza wa jalla, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an, sampai kepada wa anna hadza sirati mustaqima. Maksud hadis ini bukan menunjukkan maksudnya khatam di sini artinya cincin yang ada pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ini sebuah kinayah. Jadi seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, pasti wasiatnya adalah tidak kurang dari 10 wasiat yang disebutkan dalam surah Al-An'am ini. Dan dengan itulah Rasul akan menstempel wasiat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita akan membahas tentang 10 wasiat di dalam Al-Qur'anul Karim. Secara garis besar baru kita rinci. Yang pertama, dalam ayat ini Allah berwasiat kepada kita untuk tidak mempersekutukannya, alias jangan melakukan kesyirikan. Inilah yang dijadikan dalil oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dicantumkannya surah Al-An'am ini. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, dilarang membunuh anak-anak karena takut sebuah kemiskinan. Kemudian yang keempat, dilarang berbuat kejahatan, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kemudian yang nomor 5, dilarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuhnya. Kemudian yang nomor 6, dilarang mengganggu harta anak yatim. Kemudian yang nomor 7, diwajibkan menyempurnakan takaran dan timbangan. Kemudian yang nomor 8, diwajibkan berkata adil atau jujur dalam segala hal, walaupun terhadap keluarga sendiri. Kemudian yang nomor 9, diwajibkan menepati janji, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Dan yang terakhir, larangan berpecah belah dan disuruh kita mengikuti jalan kebenaran. Inilah yang disebut dengan wasaya al-ashri namanya. 10 wasiat yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berwasiat, pasti wasiat itu tidak lebih daripada 10 wasiat ini. Kata siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakan ya Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepadamu. 1, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama inilah yang berkaitan dengan tauhid, di mana kita dilarang untuk melakukan kesyirikan. Lihat bahasa Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini nakirah. Dalam bahasa Arab, an-nakiratu tufidul umum. Bahwa lafaz nakirah itu biasanya memiliki faedah umum.
Artinya jangan sampai kita sekutukan Allah dengan apapun. Apakah itu malaikat yang merupakan makhluk ahli ibadah, ataukah para nabi yang merupakan manusia pilihan Allah, atau siapapun, para wali, bahkan orang-orang yang tidak jelas pun kadang-kadang disembah manusia. Tidak pohon, tidak batu, apapun tidak boleh disembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan kepada kita, kenapa wasiat yang pertama dilarang kita melakukan kesyirikan kepada Allah? Karena memang syirik itu dosa yang paling besar. Dosa kan terbagi dua. Ada yang disebut dengan al-kabair, ada yang disebut dengan as-saghair. Yang pertama kabair artinya dosa-dosa besar. As-saghair itu dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar sendiri terbagi menjadi dua. Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa syirik. Tapi ada dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, Allah azab dulu baru Allah masukkan ke dalam surga. Tapi khusus dosa syirik ini tidak akan diampuni kecuali dia bertobat sebelum kematiannya. Cukuplah 3 poin yang menunjukkan bahayanya kesyirikan itu. Yang pertama, syirik itu sebesar-besarnya kezaliman. Dan itu disebutkan dalam surah Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. 2, bahwa kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu Allah katakan dalam surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni sesiapapun yang menyekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Dan yang ketiga, syirik ini menghapuskan semua amal yang sudah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, maka hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. 3 poin ini saja cukup mengatakan bahwa syirik itu dosa yang sangat besar. Karena dia adalah kezaliman yang teramat sangat zalim, dan dia adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dan dia dosa bisa menggugurkan seluruh amalan. Dosa macam mana lagi yang lebih besar daripada dosa syirik ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat bagaimana akibat para pelaku syirik ini di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Di ujung ayat surah An-Nisa ayat 51 Allah mengatakan, dan kami siapkan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat menghinakan. Dan syirik adalah kekufuran. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau maksudnya syirkul akbar, syirik besar, berarti keluar dari Islam dan menjadi orang kafir. Dan Allah sediakan azab kepada orang kafir, azab yang sangat besar. Intinya bahwa syirik ini dosa yang dikhawatirkan semua para nabi.
Lihat bagaimana Luqmanul Hakim sampai mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah. Lihat pula Ibrahim berdoa kepada Allah dan mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan seluruh anak turunanku jangan sampai menyembah berhala. Kalau para nabi saja takut kepada kesyirikan, harusnya kita lebih takut lagi, karena tidak ada jaminan bagi kita masalahnya. Ini wasiat yang pertama, sedikit-sedikit karena waktunya. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu bahwa dosa terbesar setelah kesyirikan adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sebagaimana amalan yang paling mulia setelah tauhid adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hadis. Cukup pentingnya kita ini berbuat baik dan hindari durhaka kepada orang tua. 1, Nabi SAW mengatakan, salasatun la yangdurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Ada 3 manusia tidak akan dilihat pada hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan, al-aqu liwalidaini. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Hadis yang kedua, Rasul mengatakan, salasatun la yadkhulunal jannah. 3 kelompok tidak akan masuk surga. Salah satunya Rasul mengatakan, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang ketiga, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 kelompok yang doanya pasti mustajab. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Lihat bagaimana keagungan orang tua di mata Nabi SAW, sampai digolongkan satu di antara 3 kelompok yang tidak akan dipandang Allah, satu di antara 3 kelompok yang tidak akan masuk surga. Dan kalau orang tua tersakiti kemudian mendoakan buruk kepada kita, maka dia satu di antara 3 kelompok yang doanya mustajab. Dari sini penting dipahami bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah penyempurna daripada tauhid itu sendiri. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah saya katakan minggu yang lalu, kalau orang itu bersyukur kepada Allah tapi belum bersyukur kepada orang tua, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, kalau hanya bersyukur kepada orang tua tapi tidak bertauhid kepada Allah, juga percuma, tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka perintah mentauhidkan Allah dan perintah birrul walidain itu tidak bisa dipisahkan. Makanya di sini dijadikan wasiat di dalam Al-Quran, wasiat kedua setelah tauhid. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk membunuh anak-anak karena takut sebuah kemiskinan. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut sebuah kemiskinan. Kami loh, kata Allah, yang memberikan rizki kalian dan mereka. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu mereka tidak suka dengan kelahiran anak wanita, karena bagi mereka anak wanita itu tidak menghasilkan dunia, hanya menghasilkan kerendahan dan hinaan saja. Makanya orang-orang Arab jahiliyah itu, di antara mereka ada yang membunuh anak wanita hidup-hidup, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka anak perempuan, mereka pun marah dan emosi.
dan sebagian mereka ada yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggapnya tidak menghasilkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwa setiap jiwa yang ada pada badan seorang manusia pasti rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semata-mata dia lahir saja, dia sudah ditentukan tuh rizkinya. Bukan kita yang menentukan rizki bayi itu. Karena ketika bayi itu berada di perut ibunya, di masa 4 bulan malaikat itu sudah datang, kemudian mencatat rizkinya. Jadi ketika dia brojol bayi itu, maka rizkinya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan rizkinya. Maka zat yang bisa menciptakan bayi itu keluar dari perut orang tuanya, maka dia juga mampu memberikan rizki kepadanya. Karena orang yang takut akan rizki anak-anaknya, hakikatnya dia meragukan kekuasaan Allah, meragukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam indallah?" Wahai Rasul, dosa yang paling besar di sisi Allah itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah." Engkau menjadikan Allah sebagai tandingan sementara Dia menciptakan kamu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kemudian apalagi wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Antaktula waladaka makhafatan an yat'ama ma'aka." Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan makananmu, katanya. Artinya takut kemiskinan. Kita pikir bahwa orang yang sadis membunuh anaknya itu hanya di zaman jahiliyah saja. Rupanya hari ini banyak orang-orang yang membunuh bayi. Kadang-kadang ditaruh di tong sampah, kadang-kadang ditaruh di solokan, kadang-kadang dicekik mati, dikubur, dan begitu seterusnya, kan? Karena boleh jadi mungkin bayi itu hasil perbuatan haram dia. Karena takut ataupun malu akhirnya dibunuh. Salah apa bayi itu? Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Bayi itu akan menghadap Allah. Kemudian akan mengatakan, "Ya Rabb, dosa apa aku dibunuh orang tuaku?" Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian di antara poin yang ketiga dari wasiat Al-Qur'an itu larangan membunuh seorang bayi, orang tua membunuh anaknya itu? Karena begini, ikhwan, secara fitrah manusia, yang namanya seorang ibu pasti dia difitrahkan sayang dengan anaknya. Semua orang tua pasti akan difitrahkan sayang dengan anaknya. Makanya ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata waladu 'abdi qala Allahu li malaikatihi." Apabila ada anak bayi meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada para malaikat yang mencabut nyawa itu, "Qabadtum walada 'abdi." Kalian sudah mencabut anak daripada hambaku ya. Maka malaikat maut mengatakan, "Na'am ya wahai Rabb, aku sudah mencabutnya." Fayaqul, maka Allah berfirman lagi, "Qabadtum thamarata fuadi." Kalian sudah mencabut anak kesayangan hati kedua orang tuanya. Apa kemudian malaikat mengatakan, "Na'am iya wahai Rabb." Fayaqulu, maka Allah berfirman, "Madza qala 'abdi?" Kira-kira apa yang dikatakan hambaku setelah dia tahu anaknya meninggal, kau cabut nyawanya? Fayaquluna, maka malaikat maut mengatakan, "Hamidaka wastarja'ah." Dia memujimu, kemudian mengucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Fayaqulullah, maka Allah berfirman, "Ubnu li abdi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bangunkan untuk hambaku baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi."
bangunkan untuk orang tua yang mengikhlaskan anaknya itu sebuah istana di sorga, kasih nama istananya Baitul Hamdi, istana pujian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada setiap orang tua saat kematian anaknya, dia sabar, kemudian dia mengucapkan tahmid dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ubnu, bangunkan li abdi hambaku baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan satu istana untuk dia, kasih nama Baitul Hamdi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sedemikian besar perhatian sampai membuatkan istana kepada setiap orang tua yang kehilangan anaknya? Karena tidak semua orang tua kalau meninggal anaknya dia bisa sabar. Kalau umpamanya yang meninggal istri, memang itu yang diharapkannya, kawin lagi kan, kan gitu ya. Ataupun meninggal orang tua, mungkin sedihnya sehari, 2 hari, 3 harinya sibuk di mana berangkas. Jangan-jangan di situ pula sertifikatnya. Oh, sibuk waris yang diurus. Tapi kalau anak yang meninggal, apa yang diharapkan? Yang diharapkan hanya kesedihan saja tuh kalau anak meninggal itu. Makanya kalau anak itu meninggal, kita sabar, kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarang orang tua yang mau mengatakan seperti ini. Makanya Allah berikan pahala yang sangat besar, sehingga kita tahu bahwa orang tua itu harusnya sayang dengan anaknya. Tiba-tiba dia bunuh pula anaknya. Coba bayangkan, ini menyelisih fitrah. Fitrahnya orang tua sayang dengan anak, kenapa pula dibunuh? Alasannya sepele, karena takut tidak ngasih makan. Sampai saya pernah membaca kasus itu, ada satu keluarga bunuh diri, seorang ibu dan 3 anaknya. Sempat viral juga itu kan. Rupanya ibunya minum racun, habis anaknya dikasih minum racun semua, terakhir dia yang minum racun, mati semua. Kemudian kasih surat, rupanya isi suratnya apa? Takut tak bisa kasih makan karena suaminya tidak bertanggung jawab. Kenapa bisa terjadi coba kisah-kisah seperti ini? Dan ini fakta terjadi, dan banyak, bukan hanya 1-2 yang seperti ini. Karena kurangnya iman dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau dia yakin kepada takdir Allah bahwa bayi yang dilahirkannya itu sudah ada catatan rizkinya dari Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin dia membunuhnya karena takut sebuah kemiskinan. Karena Allah yang menjanjikan kan dalam Al-Quran tadi, nahnu narzukukum wa iyahum, akulah yang kasih rizki kalian dan juga anak-anak kalian. Nggak percaya juga. Padahal Nabi SAW dengan tegas juga mengatakan, innar rizqa la yatlubul abd kama yatlubuhu ajaluhu. Innar rizqa, sesungguhnya rizki itu la yatlubul abda, akan mencari-cari hamba yang akan diberikannya seperti ajal mencarinya. Jadi rizki itu nggak akan kemana, pasti ada. Makanya saya teringat dengan perdebatan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan Imam Malik. Itu kan guru sama murid tuh. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Pendapat Imam Syafi'i bahwa mencari rizki itu harus ada upaya, harus ada gerak, kerja baru dapat uang. Kata Imam Malik tidak, tidak harus bekerja. Kalau sudah ditakdirkan datang rizki, pasti datang katanya. Berdebatlah ini 2 imam besar ini, masing-masing memukukan hujah. Akhirnya Imam Syafi'i meninggalkan gurunya Imam Malik. Di tengah jalan dia melihat ada orang yang sedang memanggul barang. Akhirnya oleh Imam Syafi'i dibantulah untuk membawa barang-barang itu. Setelah dibantu, tiba-tiba orang yang punya barang ini baik hati, ngasih uang kepada Imam Syafi'i. Ngasih tamar, makanan kepada Imam Syafi'i, kurma ya, sebagai upahnya. Setelah itu Imam Syafi'i termenung tuh. Akan betul kata Imam Syafi'i, kata dia itu, betul kan orang itu dapat rezeki harus kerja katanya.
Jadi dia ingin ngasih tahu Imam Malik, gurunya ini, lihat, gara-gara aku manggulkan barang orang, inilah aku dapat kurma katanya. Balik dia kepada Imam Malik. Kemudian mengatakan, ya Imam, saya dapat upah nih gara-gara manggul. Ambil separuh, biar saya ambil separuh katanya. Ketika dikasih separuh, kata Imam Malik, tuh kan saya sudah bilang, tidak perlu kerja pun rizki itu pasti datang. Ini saya dapat separuh katanya. Kan gitu. Saya dapat separuh, ngapain saya kerja katanya kan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini bahwa ada rizki itu yang memang datang sendiri, ada rizki itu yang dicari. Buktinya kemarin waktu corona antum gemuk semua. Sibuklah di medsos itu, susah cari kerja, buktinya bisa makan, tak ada orang mati kan itu. Kecuali kena corona dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah kalau orang yakin bahwa rizki itu memang sudah ditentukan, lah ngapain bunuh-bunuh orang coba ini? Makanya ini wasiat yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut sebuah kemiskinan. Kemudian juga wasiat yang keempat, meninggalkan semua kemaksiatan, fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Menjauh sesuatu yang fawahish, kemaksiatan-kemaksiatan, baik bentuknya zahara nampak ataupun batan. Batan itu tidak nampak. Para ulama ketika memahami apa sih arti fawahish itu dalam surah Al-An'am ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah kalian meninggalkan fawahish ma dhahara minha wa ma batan ini. Kalimat fawahish ini ada 5 penafsiran kata ulama. Penafsiran yang pertama, dan ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna fawahish artinya az-zina. Jadi fawahish itu seseorang melakukan zina, itulah fawahish. Dan itulah yang tampak. Adapun wa ma batan adalah al-israr bihi. Jadi ada yang berzinah terang-terangan, ada yang berzinah tidak terang-terangan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya fawahish yang tampak itu artinya seseorang minum khamr ataupun menikah dengan cara haram. Sementara fawahish yang tersembunyi artinya seseorang berzinah sembunyi-sembunyi. Ini yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Kemudian yang ketiga, maksudnya apa yang tampak itu minum khamar, dan apa yang tersembunyi itu adalah perzinahan, dan ini pendapat Dhahak. Kemudian yang keempat, maksudnya fawahish di sini artinya secara umum setiap kemaksiatan itu disebut fawahish, dan kemaksiatan itu ada yang dilakukan manusia terang-terangan, itulah ma dhahar, dan ada yang dilakukan secara tidak terang-terangan, itulah wa ma batan. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qatadah rahimahullahu ta'ala. Dan yang kelima, maksudnya ma dhahar itu adalah perbuatan badan. Adapun yang tersembunyi itu artinya perbuatan hati. Jadi kalau kita globalkan kalimat fawahish dalam ayat surah Al-An'am ini, para ulama lebih cenderung kepada mengatakan bahwa fawahish itu adalah perzinahan dan turunannya, maksiat-maksiat yang lainnya. Karena ada hadis Nabi SAW yang masyhur ketika Nabi SAW menasihati orang-orang Ansar. Apa kata Nabi SAW? Khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara kata Rasul, hati-hati kalian jangan sampai tertimpa 5 perkara ini. Kalau tertimpa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Rasul mengatakan, malam tadharil fahishatu fi qaumin hatta tu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Ketika sebuah fahisha tampak kemudian dilakukan secara terang-terangan, ulama hadis
Banyak yang mensyarah kalimat fahisyah dalam hadis ini, artinya orang yang melakukan perzinahan, homoseksual, lesbi atau yang sejenisnya, kita katakan LGBT lah. Dan mereka lakukan secara terang-terangan, sudah tidak punya rasa malu lagi. Ada tempat-tempat lokalisasinya, bisa didatangi siang dan malam, bisa online, bisa offline bahasa kitanya, bisa COD, bisa datang sendiri gitu maksudnya. Ini kan udah zamannya nih. Maka Allah Rasul SAW mengatakan, kecuali akan ditebar di tengah-tengah umat ini penyakit taun atau penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman salaf kalian. Di zaman salaf kalian nggak ada penyakit ini. Contohnya ya penyakit AIDS lah sekarang kan, yang sampai hari ini belum ada obatnya kan. Para profesor, para penemu, cendekiawan, cerdik pandai di dunia ini berkumpul, kemudian bermusyawarah, meneliti, kemudian mengembangkan obat-obatan mereka. Sampai hari ini pun kita belum mendengar ada obat yang bisa mengobati penyakit AIDS kan. Makanya sering saya katakan, sebenarnya kalian tak ada guna kumpul-kumpul itu, mencari obat untuk mengobati penyakit AIDS itu. Kenapa? Karena yang kalian lawan itu bukan AIDS, bukan virus. Yang kalian lawan ini tentara Allah. Kalaupun seandainya ditemukan obat-obatannya, tidak mustahil datang lagi penyakit yang lebih parah dibandingkan ini, hanya dengan mengirim bakteri saja. Sebenarnya bukan itu cara mengobatinya. Tinggalkan fawahish, selesai. Kalau orang meninggalkan zina, meninggalkan homoseksual, meninggalkan lesbi, pokoknya perbuatan fawahish itu tinggalkan, nanti hilang tuh penyakit itu. Karena yang dilawan itu masalahnya bukan bakteri, yang dilawan itu tentara Allah. Allah bisa mengirim tentaranya kapan saja dan mengganti tentara yang lebih hebat lagi kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga maksudnya yang keempat, meninggalkan semua fawahish itu artinya kemaksiatan, wabil khusus dunia perzinahan, homoseksual dan yang semacamnya. Dan apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam menjadi sebuah kenyataan. Di zaman Rasul bukan tidak ada orang berzina, ada, tapi tidak terang-terangan. Seperti kasusnya wanita Ghamidiyah dan seorang anak muda namanya Maiz. Ada seorang anak muda namanya Maiz. Dia seorang budak dari tuannya. Dia berzina dengan wanita Ghamidiyah ini, kemudian hamil. Tidak ada yang tahu. Wanita Ghamidiyah ini berzina dengan Maiz. Tidak ada tahu, cuman karena dia takut dosa, dia datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, zanaitu fatahirni, aku sudah berzina, bersihkan aku." Berarti kan di zaman itu ada yang berzina kan, tapi kan tidak ada yang tahu. Taunya setelah dia kemudian apa? Datang kepada Rasul minta dirajam. Atau si Maiz ini karena dirayu oleh tuannya supaya dia datang kepada Nabi SAW mengaku bahwa dia sudah berzina. Sampai-sampai Rasul marah sama tuannya itu dan mengatakan, "Ala satartahu, tidakkah kau tutup aibnya supaya dia jangan dirajam? Suruh tobat saja, ngapain suruh-suruh lapor kepadaku," kata Nabi. Tetapi kan perzinahan di zaman itu sangat kecil, kemudian tidak ada yang tahu, sembunyi-sembunyi. Tapi di zaman sekarang ini memang terang-terangan. Ada tempat khusus untuk berzina gitu. Bahkan yang lebih parah dilegalkan pula dengan pemerintah. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah wasiat yang keempat. Kemudian wasiat yang kelima, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa ada hak untuk dibenarkan dia dibunuh. Maksudnya tanpa ada hak. Kalau ada hak boleh dibunuh. Seperti dalam Islam umpamanya, kita lihat penafsiran Imam Al-Baghawi. Apa kata Imam Baghawi? Harramallahu ta'ala qatlal mu'min wal mu'ahid illa bil haq illa bima ubiha qatluhu min riddatin au qasasin au zinan bimujibir rajmi.
Kata Imam Baghawi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh seorang mukmin hatta orang kafir yang ada ikatan perjanjian, kecuali memang ada kebenaran untuk dibunuh. Kemudian beliau contohkan seperti orang murtad. Karena Rasul mengatakan man baddala dinah faqtulu, siapa yang mengganti agamanya bunuh, kan? Kemudian yang kedua qisas. Kalau dia membunuh dalam Islam dibunuh. Kemudian yang ketiga zina. Lah tiga-tiganya mujibur rajmi, mewajibkan dia harus dibunuh baik dengan cara rajam atau yang lainnya, dan tentu yang menegakkannya harus pemerintah, ya, bukan main hakim sendiri. Lah di sini kata Imam Baghawi, kalau memang secara hak boleh dibunuh boleh, tetapi jangan pula jiwa-jiwa itu yang diharamkan dibunuh kita bantai pula. Maka wasiat yang kelima Al-Quran itu jangan asal membunuh orang. Bahkan orang kafir sekalipun tidak boleh dirampas jiwanya kecuali satu, kalau seandainya dia harbi, memerangi Islam. Kalau dia tidak memerangi Islam, tidak boleh kita ambil jiwanya. Pamannya dia kafirnya kafir musta'man, kafir yang diberikan suaka keamanan oleh negara. Mungkin orang yang dari luar negeri agamanya non muslim masuk ke Indonesia, di imigrasi dikasih cop boleh masuk dan bisa dia berjalan kemanapun negeri kita. Berarti dia sudah punya suaka keamanan karena punya visa. Ini tidak boleh dibunuh, ya, harus diamankan, diberikan ketenangan. Kemudian yang kedua kafir muahid, pamannya negara ada hubungan dengan negara Islam. Atau yang ketiga kafir zimmi, tetangga mungkin non muslim, itu tidak boleh dibunuh, ya. Maka yang boleh dibunuh cuma satu, kalau dia angkat senjata memerangi kita, tidak mungkinlah kita ditembaki diam saja, ya, kita lawanlah. Sudah azan, ya. Baru 5. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka